Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang hadir pada hari ini. Mulai minggu pertama bulan Juli 2026, GKI Kayu Putih memasuki bulan anak yang ditandai dengan keikutsertaan anak-anak sekolah minggu dalam pelayanan ibadah minggu sebagai bagian dari pemandu pujian, pengisi pujian, dan aser. Mari kita doakan agar bulan anak GKI Kayu Putih dapat memberi berkat untuk kita semua. Saudara, sebelum ibadah dimulai, ada beberapa hal yang akan disampaikan. Perjamuan kudus. Dalam kebaktian minggu hari ini, tanggal 5 Juli 2026, Majelis Jemaat GKI Kayu Putih melaksanakan sakramen perjamuan kudus bagi umat dan simpatisan yang telah dibaptis serta mengaku percaya sidi. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengundang seluruh umat untuk mengikuti perjamuan kudus hari ini dalam setiap kebaktian. Kelas katekisasi remaja. Telah dibuka pendaftaran kelas katekisasi remaja usia 14 sampai 19 tahun yang akan dimulai pada tanggal 14 Agustus 2026. Apabila Bapak, Ibu akan mendaftarkan putra-putrinya, silakan mengisi formulir yang telah tersedia di Sekretariat GKI Kayu Putih setiap hari kerja. Angket jemaat dalam rangka pengembangan pelayanan serta kehidupan jemaat yang lebih baik. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengharapkan seluruh umat untuk berpartisipasi dalam pengisian angket yang bertujuan untuk memperoleh masukan, pandangan, dan evaluasi. Silakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari men-scan QR yang akan ditampilkan untuk kemudian diisi. QR juga telah tersedia pada warta jemaat. Apabila umat memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi Sekretariat Gereja selama jam kerja. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian hari ini. Umat yang dikasihi Kristus, mari dengan berdiri kita menaikkan pujian. Ketiganya yang
Umat yang terkasih, marilah kita mengawali kebaktian pada hari Minggu yang kudus ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Damai Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah memasuki semester kedua di tahun 2026. Dan seperti biasa, bulan Juli bagi GKK Putih kita merayakannya sebagai bulan anak. Dalam pada hari ini, ketika kita mengawali bulan anak, maka kita diundang untuk belajar dari hati Yesus Sang Guru yang menyatakan diri sebagai pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 dan 29 menyatakan, "Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan kelegaan." Dari ayat tadi kita menemukan satu kata yaitu kuk yang dipasang oleh Yesus. Kuk di sini bukanlah beban yang menindas, melainkan jalan menuju kelegaan. Prosesnya memang tidaklah mudah, namun buahnya akan terasa indah. Oleh sebab itu mari kita belajar menjadi lemah lembut dan rendah hati, sebagaimana teladan Tuhan yang sudah diberi kepada kita yang dikasihinya. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku berteduh, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku pun nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Ditolongnya yang penuh dan yang berbeban berat, juga orang yang sesat, kasih besar. Walau hatimu cemar, kasihnya lebih besar dan membuat kau benar, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Umat yang dikasihi Tuhan, luka yang muncul dalam kehidupan kita ada kalanya tidak muncul dari musuh di luar sana, tapi justru dari kata-kata yang diucapkan tanpa kasih oleh mereka yang seharusnya menjadi tempat berteduh, tempat menyatakan kasih. Nah, hal serupa juga bukan tidak mungkin dihadapi oleh kita. Betapa kata, sikap, dan tindakan kita terhadap orang lain
bahkan bagi mereka yang sangat dekat dengan kita, mungkin saja membuat mereka terluka. Oleh karena itu, mari kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita. Umat diberikan kesempatan berdoa secara pribadi lebih dahulu. Ya Bapa, inilah doa pengakuan dosa kami. Pulihkanlah kami. Mampukan kami agar dapat membaharui diri dan segala kekurangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan aku kasih-Mu mesra. Amin. Amin. Mari kita bersama menyambut berita anugerah dari Tuhan. Bagi setiap kita yang dengan tulus hati dan penuh penyesalan mengakui segala dosa dan juga pelanggarannya, maka tersedia berita anugerah dari Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dengan lembut Tuhanku di dalam kasih-Nya mencari akan
Mari kita mempersiapkan diri memasuki pelayanan firman. Kita berdoa. Ketika kami bersama-sama menerima kembali anugerah dari Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan lewat pujian tadi, kami pun juga diingatkan betapa dengan lembut Tuhan memanggil kami. Dengan lembut Tuhan pun juga menyatakan cinta kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Maka Bapa, sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan ini, ajari kami untuk bersyukur. Ajari kami juga untuk sungguh mau mengenali lebih jauh kehendak Tuhan. Dan ketika sebentar kami akan bersama-sama membaca bagian-bagian firman Tuhan, kami juga hendak mendengarkan serta merenungkan sapaan firman Tuhan. Tuntunlah kami Bapa dalam kuasa Roh yang Kudus, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan, apa yang kami renungkan itu, sungguh boleh kami mengerti dan terlebih kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapa, pakailah juga para hamba-Mu yang akan membacakan bagian-bagian Alkitab, agar kiranya melalui apa yang mereka sampaikan pun, kehendak Tuhan dinyatakan, firman Tuhan kami boleh dengar dan juga pahami. Bersabdalah kepada kami Bapa, karena kami sebagai anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan yang pertama diambil dari Kejadian 24 ayat 34 sampai dengan ayat 38, dilanjutkan dengan ayat 42 sampai dengan ayat 49, dan ayat 58 sampai dengan ayat 67. Lalu ia berkata, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing, domba, dan lembu, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Sara istri tuanku itu di masa tuanya telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu, tuanku telah memberikan segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, katanya, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara anak perempuan orang Kanaan yang negerinya kudiami ini. Melainkan engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Jawabku kepada tuanku itu, mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku. Ayat 42 sampai dengan ayat 49. Hari ini aku sampai ke mata air tadi dan aku berkata, Tuhan Allah tuanku Abraham, jika engkau berkenan membuat perjalanan yang kutempuh ini berhasil, lihatlah aku berdiri di dekat mata air ini, kiranya terjadilah begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari kendimu itu, dan ia menjawab kepadaku, minumlah, dan untuk unta-untamu pun akan kutimba air, maka dialah istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Sebelum aku selesai berkata dalam hatiku, Ribka datang membawa kendi di atas bahunya dan turun ke mata air itu lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Ia segera menurunkan kendi itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau?
Jawabnya, "Aku anak Betuel bin Nahor." Betuel itu dilahirkan Milka bagi Nahor. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian aku berlutut dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan Allah Tuanku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Sekarang jika kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku. Jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku berpaling entah ke kanan atau ke kiri. Ayat 58 sampai dengan ayat 67. Mereka pun memanggil Ribka dan berkata kepadanya, "Maukah engkau pergi bersama orang ini?" Jawabnya, "Aku mau." Lalu mereka mengizinkan Ribka saudara mereka dan inang pengasuhnya pergi bersama hamba Abraham dan orang-orangnya. Mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, "Saudara kami, kiranya engkau menjadi beribu-ribu banyaknya dan keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya." Lalu Ribka beserta hamba-hambanya perempuan bersiap-siap dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka dan berjalan pulang. Sementara itu Ishak datang dari arah sumur Lahai Roi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ketika ia melayangkan pandangnya, dilihatnya unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika ia melihat Ishak, ia cepat-cepat turun dari untanya. Katanya kepada hamba itu, "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku." Ribka lalu mengambil cadar dan menutup mukanya. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak semua yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke Kemasara ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak pun mencintainya dan merasa terhibur setelah ibunya meninggal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Mazmur akan diambil dari Mazmur 45 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Mazmur 45 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Di antara mereka yang paling kau sayangi, terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Dengarlah, hai putri, lihatlah, dan pasanglah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Kiranya raja menjadi bergairah karena kecantikanmu. Sebab dialah Tuanmu, sujudlah kepadanya. Putri Tirus datang dengan hadiah-hadiah. Orang kaya di antara rakyat akan mengambil hatimu. Penuh keindahan putri raja masuk. Pakaiannya berhiaskan emas. Dengan pakaian bersulam warna-warni, ia dibawa kepada raja. Anak-anak muda mengikutinya. Mereka teman-temannya yang didatangkan untuk dia. Dengan sukacita dan sorak-sorai, mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Anak-anakmu akan menggantikan para bapa leluhurmu. Engkau akan mengangkat mereka menjadi besar di seluruh bumi. Bacaan kedua diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 15 sampai dengan ayat 25a. Roma 8 ayat 15 sampai dengan ayat 25a. Demikian. Sebab apa yang aku lakukan, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku lakukan, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku lakukan.
Jadi jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang melakukannya, tetapi dosa yang menetap di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam diriku yang bertabiat daging tidak ada sesuatu yang baik. Sebab menghendaki yang baik memang ada padaku, tetapi melakukan apa yang baik tidak. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku lakukan, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku lakukan. Jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, bukan lagi aku yang melakukannya, tetapi dosa yang tinggal di dalam aku. Jadi aku dapati hukum ini. Jika aku ingin melakukan apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat Tuhan, bacaan Injil diambil dari Matius pasal 11. Kita akan mencermati dua bagian. Pertama adalah ayat 16 sampai 19. Dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Firman Tuhan berkata, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang zaman ini? Mereka seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tapi kamu tidak berkabung.' Sebab Yohanes datang, ia tidak makan, tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Namun hikmat itu dibenarkan oleh apa yang dikerjakannya." Ayat 25, pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyingkapkannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang bersedia mendengarkan firman Tuhan dan yang setia memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Sebagaimana tadi telah disampaikan pada kata pembuka, hari ini kita sudah masuk pada satu momen yang kita kerap sebut sebagai bulan anak. Dan tema yang dipersiapkan bagi kita pada hari ini adalah lemah lembut dan rendah hati. Apa arti kedua kategori ini atau dua sifat ini? Kita nanti akan mencermatinya bersama-sama. Nah, izinkan saya di awal pemberitaan firman Tuhan ini lebih dulu menyampaikan pertanyaan reflektif kepada kita terkait dengan bulan anak ya.
Bagi Bapak Ibu yang punya anak atau yang mungkin saat ini sudah punya cucu, apa sih yang orang tua harapkan dari anaknya? Apa yang opa omanya harapkan dari cucu-cucunya? Begitu ya. Nah, bukan tidak mungkin ada berbagai macam jawaban atas pertanyaan ini. Yang pertama mungkin ada yang mengharapkan anaknya, cucunya menjadi anak yang sukses, menjadi lulusan terbaik. Atau mungkin ketika saat ini sudah zaman kecerdasan buatan, bisa menguasai AI. Atau barangkali yang lebih konkret adalah bisa mengaplikasikan ilmu, udah tinggi-tinggi S1, S2, ya kalau bisa ilmunya terpakai dalam kehidupannya. Nah kurang lebih itulah harapan orang tua atau opa oma kepada anak atau cucu-cucunya. Nah jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan jawaban-jawaban tadi, apakah jawaban-jawaban itu adalah hal-hal yang baik atau buruk kira-kira? Hal-hal yang baik ya, bukan hal yang buruk. Tapi kalau kita perhatikan tadi, jawaban-jawaban tadi seluruhnya adalah tentang keberhasilan anak. Anak sukses, bisa menguasai AI, bisa menerapkan ilmu dalam kehidupannya dan seterusnya. Tapi ternyata jawaban-jawaban tadi tidak satupun yang bicara soal karakter anak. Padahal dalam kehidupan ini kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang cerdas, pintar, berprestasi di sekolahnya, di kampusnya, tapi justru kesulitan dalam dunia kerja. Kenapa? Karena ternyata ada masalah dengan karakternya. Orang-orang nggak nyaman bekerja dengannya karena toksik, karena kata-katanya mudah mengumpat dan seterusnya. Nah, oleh karena itu pertanyaan lanjutan, pertanyaan reflektif yang perlu kita renungkan adalah anak atau generasi muda seperti apa yang sedang kita bentuk? Inilah pertanyaan penting yang kita perlu renungkan bersama-sama. Generasi muda seperti apa yang sedang kita bentuk? Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita memang menyadari bahwa dunia kita membutuhkan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bisa menguasai AI dan seterusnya. Bahkan kalau kita bekerja, kalau kita melihat kenyataan di lapangan, bukankah perusahaan-perusahaan ternama, bahkan perusahaan-perusahaan biasa pun pasti mengharapkan karyawan-karyawannya adalah karyawan-karyawan yang terbaik. Mereka mencari lulusan-lulusan dari sekolah-sekolah atau kampus-kampus ternama. Karena biasanya lulusan-lulusan itu pasti punya kualitas. Untuk masuk aja udah banyak saringannya gitu. Pasti teruji, pasti oke. Lulusan-lulusan dari kampus-kampus ternama pun bukan tidak mungkin mereka sudah aktif dalam berbagai macam organisasi, sehingga keilmuannya ditempa, kecakapannya semakin terasah. Nah, semakin terasah keilmuannya, maka mereka pun juga perlu mengasah keterampilan dalam berbagai hal yang lain. Ada potensi keadaan siap pakai oleh perusahaan-perusahaan. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita sekali lagi menunjukkan bahwa kecerdasan saja tidak cukup. Kecerdasan intelektual dalam hal ini. Berapa banyak justru peristiwa dalam kehidupan kita di mana orang cerdas memakai kecerdasannya bukan untuk membangun kehidupan, bukan untuk mendatangkan kebaikan, tapi justru sebaliknya, memanipulasi. Tapi justru untuk menyingkirkan orang lain, untuk mengelabui. Dalam kehidupan ekonomi global, barangkali kita masih, sebagian dari kita mungkin masih mengenal atau mengingat seorang bernama Bernard Madoff. Ada yang masih ingat nama ini? Mungkin bagi kita asing sebagian, tapi bagi mereka yang berkecimpung di dunia ekonomi, pasti Bernard Madoff ini nama yang terkenal karena dia adalah mantan ketua Nasdaq, bursa saham Amerika. Sangat dihormati di dunia finansial pada zaman itu. Tapi Madoff ternyata melakukan penipuan finansial terbesar di Wall Street lewat skema Ponzi. Nah, ini barangkali sebuah skema yang kita sempat dengar ya. Dan dalam persidangan Madoff mengakui bahwa ia bersalah atas semua dakwaan. Jadi kita belajar bahwa kecerdasan intelektual saja tidak cukup. Karena kita menyadari kecerdasan yang ada pada kita, kecerdasan intelektual itu seperti alat atau mesin yang bisa dipakai mendatangkan kebaikan atau keburukan bergantung pada orangnya, bergantung pada kualitas orangnya. Lalu karena itu jemaat yang dikasih Tuhan, dunia yang penuh dengan berbagai macam masalah ini sesungguhnya membutuhkan orang-orang yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi justru yang tidak kalah penting, bahkan menurut saya harusnya ini dulu yang lebih penting,
memiliki hati yang benar. Inilah yang perlu diperjuangkan, perlu dibentuk oleh kita kepada anak-anak, kepada cucu-cucu kita, bahkan juga kepada diri kita sendiri. Karena hati yang benar itulah yang membentuk kualitas orang, yang membentuk karakter orang. Nah, karena itu menjadi menarik ketika firman Tuhan tadi dalam Injil Matius pasal 11 ayat 29, Yesus berkata, "Belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Menarik untuk mencermati teks ini. Ketika Yesus menyapa orang banyak yang penuh dengan kesulitan itu, Yesus tidak mengatakan kepada mereka, "Belajarlah dari aku karena aku maha kuasa. Karena aku paling hebat, paling pintar." Enggak. Tapi justru Yesus menawarkan, Yesus mengajak, "Belajarlah dariku, dari hatiku tepatnya. Hatiku yang lemah lembut, hatiku yang rendah hati." Lalu karena itu dalam konteks bulan anak, kalau kita mau membentuk generasi yang serupa dengan Kristus, dan kita pun juga tentu dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus, maka karakter inilah yang perlu ditumbuh kembangkan dalam kehidupan kita. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, apa yang bisa kita pelajari lebih lanjut dari bagian-bagian Alkitab yang telah kita baca? Ada 3 hal penting yang kita akan pelajari. Kita akan fokus pada bacaan Injil dan juga bacaan kedua. Nah, yang pertama, tadi kita mendengar dari bacaan Injil, Yesus menyampaikan undangan kepada kita, belajarlah darinya yang lemah lembut itu. Kalau kita mendengar kata lemah lembut, kira-kira apa sih yang Bapak Ibu Saudara-saudari bayangkan dengan kata lemah lembut? Ya? Bagaimana? Kurang kuat masih deh. Penuh kasih ya. Oke, apalagi kira-kira? Lemah lembut. Orang yang lemah lembut yang seperti apa sih? Sabar, tidak kasar. Kadangkala ya, kata lemah lembut dipahami negatif ya, seperti orang yang lemah gemulai gitu ya. Yang lembek, yang soft kata anak muda sekarang. Tapi apakah memang itu pengertiannya? Kita perhatikan dalam slide berikutnya. Jadi kata lemah lembut ini diambil dari kata Yunani praus, yang berarti lemah lembut, ramah, tidak kasar, betul. Tidak memaksakan kekuatan juga. Nah, dalam konteks dunia Yunani, kata ini justru maknanya lebih dekat pada kekuatan yang terkendali ya. Jadi di layar itu kan ada gambar seekor kuda ya. Kuda liar itu kan ketika berhasil dikendalikan, kekuatannya masih ada. Betul ya? Kuda liar itu kan pasti energinya besar sekali, kekuatannya sangat dahsyat. Tapi ketika dia sudah dikendalikan, kekuatannya tetap ada, tapi terkendali. Nah, itulah lemah lembut. Lemah lembut menunjukkan pada kekuatan yang terkendali ini. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, kata praus atau lemah lembut bukan berarti tidak punya kuasa. Tetapi justru punya kuasa, punya kekuatan, namun tidak digunakan untuk menindas. Tidak dipakai untuk melukai orang, tidak dipakai untuk mengelabui orang atau menjatuhkan orang. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, ketika Yesus berkata, "Aku lemah lembut," Yesus sedang mengatakan bahwa Yesus itu punya seluruh kuasa Allah. Dalam diri Yesus ada kuasa untuk menghakimi dunia. Bahkan dalam pengakuan iman rasuli kan kita percaya ya, dia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Yesus pun juga dapat memanggil bala tentara sorga dengan kekuasaan yang ada padanya. Tapi Yesus sadar bahwa dia datang bukanlah untuk menghancurkan. Yesus datang untuk menyelamatkan. Nah, karena itu kita bisa melihat ada semacam paradoks. 2 hal yang bertentangan dalam satu situasi ya tentang Yesus. Apa? Bahwa dalam diri Yesus ada kuasa yang sempurna. Betul ya? Siapa yang bisa menyangkali bahwa dalam diri Yesus ada kuasa yang sempurna? Kuasanya sempurna. Dia bisa mengerjakan banyak hal. Dia adalah Allah. Dia terlibat dalam penciptaan dan sebagainya. Tapi justru kuasa yang sempurna itu dikendalikan oleh kasih yang sempurna. Itulah lemah lembut. Ada kekuatan, tapi kekuatan itu terkendali. Nah, bagaimana karakter lemah lembut ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Dalam relasi kita dengan anak-anak muda, dengan orang-orang muda. Nah, kita bayangkan orang tua atau opa oma tentu punya
kuasa, punya otoritas atas anak-anak, atas cucu-cucu. Tapi kuasa yang ada pada diri kita dipakai bukan untuk menakut-nakuti. Dipakai justru untuk membimbing, untuk menolong anak-anak bertumbuh dalam disiplin. Tanpa disiplin rasanya anak-anak akan liar begitu ya. Tapi menerapkan disiplin tanpa kelembutan bisa membuat anak-anak itu terluka. Ya. Nah, tidak sedikit anak-anak yang bertumbuh dengan luka. Anak muda yang juga kecewa dengan orang tuanya. Karena apa? Karena mereka seringkali dilabeli. Seringkali dikata-katai negatif. Kamu selalu gagal. Kamu tidak pernah bisa. Lihat kakakmu, lihat sepupumu. Kenapa kamu tidak seperti dia? Dan seterusnya. Nah, kalimat-kalimat tadi muncul dalam hitungan detik. Tapi justru menjadi luka belasan atau bahkan puluhan tahun. Nah, karena itu ketika kita diajak untuk belajar dari Yesus yang lemah lembut, maka lemah lembut berarti kita memilih kata-kata kita yang membangun. Sekalipun kita sedang terbawa emosi, sedang marah, sedang kecewa dengan situasi. Lemah lembut berarti kita mau mengoreksi orang lain tanpa merendahkan pribadinya. Lemah lembut berarti kita menggunakan otoritas kekuatan kita dengan kasih. Katakanlah ketika anak atau cucu kita dapat nilai yang tidak memuaskan, padahal mereka itu sudah dileskan, sudah dibimbelkan. Mungkin reaksi yang menggoda kita sebagai orang tua atau opa oma adalah, kok begini hasilnya? Makanya jangan main HP terus. Lihat anak tetangga selalu berprestasi dan seterusnya. Nah, kalimat-kalimat itu lahir dari kemarahan, alih-alih membangun motivasi tapi justru melukai anak-anak muda ini. Nah, karena itu bagaimana kita bisa bersikap lemah lembut? Firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa lemah lembut kekuatan yang terkendali. Kalau kita terpancing emosi, maka upayakanlah untuk menarik nafas lebih dulu. Untuk tenangkan diri dulu. Jangan berkata-kata di saat kita sedang emosi. Karena di saat kita berkata-kata saat sedang emosi, bukan tidak mungkin. Kata-kata itu melukai. Kelemah lembutan tidak lagi muncul dalam diri kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, masih dalam bacaan Injil, kita mengingat undangan Yesus bagian yang kedua agar kita belajar dari hatinya, yaitu kategori yang kedua, yaitu rendah hati. Nah, apa arti rendah hati pada bagian ini? Nah, kita akan lihat dalam bahasa Yunani ada dua kata yang dipakai, tapeinos, tekardia. Jadi kardia itu diterjemahkan harfiah hati, tapi juga dalam dunia medis diterjemahkan sebagai jantung, begitu ya. Nah, tapeinos adalah kata Yunani yang berarti rendah, hina, tidak meninggikan diri. Dalam konteks Yunani Romawi, kata tapeinos ini bukanlah kata yang oke, tapi kata yang sifatnya merendahkan gitu ya. Tapi dalam Alkitab, terutama tradisi Ibrani, makna tapeinos itu berubah. Itu apa? Orang yang sadar bahwa dirinya sepenuhnya bergantung kepada Allah. Itulah tapeinos, orang yang rendah, orang yang hina, orang yang tidak meninggikan diri. Ada kesadaran bahwa, oh iya, saya kan bukan orang yang hebat, saya bergantung pada Tuhan. Itulah orang yang rendah hati itu. Tapi rendah hati ini bukanlah rendah diri, beda ya. Rendah diri berkata bahwa saya ini nggak berharga, saya ini sampah, seringkali dikatakan bodoh oleh orang tua dan seterusnya. Tapi rendah hati berkata segala yang saya miliki adalah anugerah Allah. Nah, kerendahan hati dalam pengalaman kita seringkali tidak menghapus nilai diri, tapi justru menghapus kesombongan. Itulah sebabnya Yesus berkata, belajarlah kepada aku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita mencermati kehidupan Yesus dari awal kejadiannya sampai dengan peristiwa salib, bukankah kita melihat di sana sini ada banyak peristiwa di mana Yesus seperti sedang melakukan perjalanan menurun dari atas ke bawah, dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Betul ya? Yesus kita tahu dia berasal dari sorga, tempat yang mulia. Tapi justru dia datang menuju Bethlehem, lahir di kandang. Dari tahta dia adalah raja menuju salib. Dari penyembahan malaikat karena dia adalah Allah,
menuju penolakan manusia. Bukankah di sana kita bisa melihat bahwa Yesus betul-betul menunjukkan karakter rendah hati itu? Tidak lama lagi, seusai liturgi persembahan, kita pun juga akan masuk dalam perjamuan kudus. Maka bukankah roti dan anggur yang nanti kita akan terima masing-masing betul-betul menegaskan kepada kita kerendahan hati Yesus? Kalau Tuhan Yesus tidak mau turun dalam kehinaan di kayu salib, apakah keselamatan itu terjadi? Tidak. Tapi justru karena dia rendah hati, maka kita beroleh keselamatan itu. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, maka pertanyaannya adalah bagaimana karakter rendah hati ini bisa kita terapkan dalam relasi bersama dengan anak-anak muda. Maka kerendahan hati sangat tampak nyata ketika kita bersedia untuk minta maaf. Minta maaf ini sesuatu yang susah apa mudah, Bapak Ibu? Pokoknya deh begitu. Susah ya. Kepada pasangan kita udah berbuat salah, gengsi untuk minta maaf duluan. Kepada anak-anak kita melukai mereka, kita anggap itu biasa. Saya pun dulu oleh orang tua dikasari, diperlakukan keras. Kenapa harus minta maaf kepada anak? Gambar yang muncul di layar ini mengisahkan tentang seorang bapak yang lelah dalam hari itu. Dia pulang dari kantor tertidur, ingin istirahat, tapi tidak lama kemudian anaknya menghampirinya, "Pah, kita main yuk." Ya, papahnya lagi istirahat, habis capek bekerja, diajak anaknya main. Respon ayahnya adalah, "Sana pergi, papa kan lagi capek, papa mau istirahat." Kata-kata itu terdengar sebagai sebuah penolakan bagi anaknya. Tapi ayahnya sadar bahwa, oh iya, dia sudah melukai anaknya. Maka dia menghampiri kamar anaknya setelah dia bersih-bersih begitu. Lalu mengatakan, "Nak, maaf ya, tadi papa berkata kasar. Cara papa salah. Papa kecapean dan tidak menyadari kamu datang dan minta papa menemani kamu main. Maafkan ayah ya." Nah, itulah contoh pribadi yang rendah hati. Nah, bagi kita, minta maaf bukanlah hal yang mudah. Tapi Yesus mengajarkan bahwa itulah karakter yang perlu dimiliki oleh para pengikutnya. Anak akan melihat otoritas sejati lahir bukan dari gengsi, tapi dari integritas. Ketika pasangan melihat, oh, pasangannya, orang tuanya minta maaf kepada mereka, maka mereka belajar tentang rendah hati. Rendah hati bukanlah kelemahan, tapi justru kekuatan yang bersumber dari kasih. Kita akan lihat hal yang ketiga dari bacaan kedua surat Roma. Kita akan melihat dimensi lain dari lemah lembut dan rendah hati, yaitu bersedia mengakui keterbatasan diri, bersedia mengakui kelemahan diri. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, Roma pasal 7 ayat 19 berkata begini, "Bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku lakukan. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku lakukan." Nah, perhatikan ayat ini. Bukankah ayat ini bicara soal kejujuran? Betul ya? Anak-anak Gen Z seringkali mengatakan jujur li begitu ya. Paulus adalah seorang yang jujur. Padahal kita tahu siapa Paulus. Paulus adalah rasul yang luar biasa. 3 kali dia menempuh perjalanan pekabaran Injil ke Asia, ke Eropa, ke Afrika Utara, dan seterusnya. Tapi di ayat ini Paulus mengakui bahwa ada semacam pergulatan batin dalam dirinya. Pertentangan antara keinginan untuk melakukan apa yang baik sebagai seorang rasul Yesus, sebagai seorang yang percaya kepada Allah, dan juga kuasa dalam dirinya, yaitu kecenderungan berbuat dosa. Dan puncaknya pada ayat yang ke-24, Paulus berkata, "Aku manusia celaka." Nah, ini bukanlah seruan keputusasaan, tapi justru ini adalah kerendahan hati. Momen kesadaran dari diri Paulus bahwa dia membutuhkan anugerah Allah. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, dari kisah Paulus ini, bukankah kita belajar bahwa kerendahan hati itu juga ditandai dengan ketika seseorang bersedia berhenti berpura-pura sempurna. Bukankah dalam hidup ini, apalagi dalam zaman medsos sekarang ini, banyak sekali orang-orang yang lebih suka
menampilkan sepertinya sempurna, sepertinya baik-baik saja. Tidak sedikit anak yang tumbuh dalam tekanan untuk selalu benar, untuk selalu sempurna. Anak-anak, cucu-cucu kita sepertinya diharapkan mendapatkan nilai berapa kira-kira? Berapa? Harapannya berapa Bapak Ibu? Mungkin 100. Sehingga ketika anak mendapat nilai 95, lantas dikritik. 5-nya kemana? Gitu ya. Mungkin kita pun juga pernah menjumpai bagaimana anak yang gagal dalam perlombaan. Tapi kemudian keluarganya tidak mengapresiasi keberanian untuk ikut lomba, tapi justru mengatakan kata-kata sinis. Kamu kan udah berbulan-bulan mempersiapkan diri, tapi kenapa cuma juara harapan? Alhasil anak belajar bahwa yang penting bukanlah prosesnya, tapi membanggakan orang tua. Tidak mengecewakan mereka, dan alhasil anak tergoda untuk mengambil jalan pintas, berbuat curang, dan sebagainya. Nah, anak sepertinya tidak dibolehkan melakukan kesalahan. Ketika mereka menjatuhkan sesuatu, lantas diomeli, dimarahi, dan seterusnya. Atau anak-anak dibandingkan dengan orang lain. Nah, apa akibatnya kalau hal-hal itu terjadi? Akibatnya adalah anak-anak kaum muda itu takut merasa gagal, takut salah, takut mengecewakan. Dan bukan tidak mungkin di tengah-tengah ketakutan itu, maka jalan keluar yang dipilih adalah berbohong. Karena kalau dia berbohong, maka orang tua nggak akan marah. Orang tua nggak akan tahu situasinya. Dan seterusnya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, itulah kondisi kita. Bukan berarti bahwa anak-anak tidak boleh. Cucu-cucu kita, ya udah nggak usah kamu mengupayakan terbaik. Ya, tadi pendeta Adi udah khotbah soal orang tua yang berharap selalu nilai anak-anaknya baik, berprestasi. Poinnya bukan di situ. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh mengharapkan yang terbaik dari anak-anak kita, cucu-cucu kita. Berharap mereka mengupayakan yang terbaik tentu perlu. Tetapi anak-anak dan juga kita orang tua perlu belajar bahwa orang baik bukanlah orang yang tidak pernah salah. Tetapi orang yang mau mengakui kesalahan dan bertobat, berubah, tunjukkan perubahan hidup yang nyata. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, bukan tidak mungkin ketika mendengarkan khotbah pada hari ini, ada yang tersentil, ada yang merasa, aduh, iya ya, kenapa saya jadi opa, jadi oma, jadi orang tua yang terlalu keras kepada anak, kepada cucu. Saya sering marah-marah, saya sering bentak. Atau mungkin kepada pasangan kita merasa, oh iya ya, kenapa saya sering kali berkata-kata kasar, tidak bisa lemah lembut dan rendah hati itu. Nah, kalau itu yang terjadi, jangan berhenti pada rasa bersalah. Dengarlah kembali undangan dari Tuhan Yesus, belajarlah padanya, karena dia lemah lembut dan rendah hati. Yesus tidak berkata, ayo jadi muridku yang taat, jadi muridku yang setia. Tidak. Yesus pun juga tidak berkata, berubahlah dulu baru datang kepadaku. Tidak. Justru ia menawarkan. Justru ia mengundang kita untuk datang apa adanya. Apa adanya dengan segala kesalahan kita, dengan segala kegagalan kita, dengan segala keterbatasan kita. Belajarlah pada Yesus, belajarlah pada hati yang tidak mudah melukai. Belajarlah pada hati yang mau mendengarkan. Belajarlah pada hati yang menggunakan otoritasnya dengan kasih. Belajarlah pada hati yang tidak menuntut kesempurnaan, tapi justru menuntut pertumbuhan. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Biarlah kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Saat hening bagi kita. Umat dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke kerajaan ke maut. Pada yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Ya Bapa, kembali kami datang kepadamu membawa doa-doa kami bagi banyak orang yang ada di sekitar kami. Kami berdoa bagi keluarga demi keluarga yang Tuhan telah hadirkan, agar kiranya Tuhan menolong setiap anggota keluarga, baik suami, istri, orang tua, anak-anak, atau anggota keluarga lain yang ada. Tuhan berkati mereka. Jikalau ada luka-luka yang muncul dalam relasi di tengah-tengah keluarga, ya Bapak, kami mohon agar kiranya Tuhan berkenan melembutkan hati yang keras, memulihkan hati yang terluka, merendahkan hati setiap pribadi sehingga mereka mau saling memaafkan, saling mengampuni, dan biarlah relasi-relasi itu kembali dipulihkan dalam anugerah Tuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa bagi pribadi-pribadi atau keluarga-keluarga yang bergumul terkait dengan ekonomi keluarga. Kami sadar bahwa situasi ekonomi kami tidaklah baik-baik saja, ada banyak tantangan di sana-sini. Karena itu berkati mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang tengah bergumul dalam pekerjaannya dan berpikir untuk mencari pekerjaan lain, mereka yang menghadapi tantangan dalam pekerjaan sehari-hari, mereka yang mengembangkan usaha, yang membangun usaha di tengah-tengah segala situasi yang tidak mudah. Topanglah kami semua Bapa. Jangan biarkan kami mudah menyerah. Jangan biarkan kami tergoda untuk juga mengambil jalan pintas. Tapi sebaliknya, biarlah iman, pengharapan, dan kasih kami boleh kami bawa untuk menghadapi segala perkara yang kami jumpai. Ya Bapa, kami berdoa untuk umat-Mu yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, agar kiranya mereka boleh tetap merasakan di tengah-tengah berbagai macam pengobatan, perawatan yang sedang terjadi. Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan tetap hadir, menyertai, menuntun, memberkati, sehingga pengalaman disertai oleh Tuhan itu sungguh boleh menolong mereka untuk teguh, untuk sabar, untuk juga bertekun, mengupayakan apa yang baik, dan juga tetap mengupayakan hati yang gembira. Berkati anggota keluarga yang mendampingi, agar mereka pun juga dimampukan untuk menjadi pendamping yang sabar, dan juga menolong mereka untuk berpulih. Kami juga berdoa Bapa bagi anak-anak muda yang tengah menempuh pendidikan, di mana saat ini mereka sedang menempuh masa-masa liburan tengah tahun ajaran, agar kiranya anak-anak muda kami tetap diberikan semangat sukacita dalam menekuni pendidikan yang merupakan anugerah Tuhan. Berkati pergaulan mereka, jauhkanlah hal-hal buruk, dan mampukanlah mereka memiliki hikmat untuk mengenali apa yang baik, apa yang buruk, dan mereka dimampukan memilih apa yang baik dan benar. Ya Bapa, bagi kami yang juga ambil bagian dalam persekutuan tubuh Kristus di jemaat ini, biarlah Tuhan juga menolong kami agar terus bersama-sama bertumbuh dalam kesaksian, dalam pelayanan kami, dalam persekutuan kami. Dan berkatilah GKK Putih, berkatilah majelis jemaat, para pendeta, para penatua, pengerja yang lain, segenap badan-badan pelayanan jemaat aktivis, agar kiranya kami bersahati bersama-sama para anggota dan simpatisan untuk mengerjakan misi Allah di tengah-tengah kehidupan bergereja, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi pergumulan dunia, bangsa dan negara kami yang menghadapi banyak persoalan, agar kiranya pemimpin kami, para pejabat negara, para wakil rakyat, tetap diberikan hati yang takut akan Tuhan, hati yang peka terhadap segala kondisi masyarakat, baik itu hal-hal positif maupun juga hal-hal yang sifatnya kritik, masukan yang membangun. Sehingga berbagai macam masalah yang sedang terjadi di bidang ekonomi, hukum, politik, sosial, budaya,
tidak menggoyahkan persatuan kami, tidak juga menggoyahkan kebersamaan kami sebagai satu bangsa, tapi sekaligus menolong kami untuk menyadari bahwa ada hal-hal yang memang masih harus dikerjakan, diperbaiki di sana-sini. Mampukanlah kami juga sebagai bagian dari bangsa ini untuk tidak mudah kecewa, tidak mudah berputus asa dengan situasi yang sedang terjadi, tapi sebaliknya, kami mengupayakan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar tetap kami lakukan sebagai wujud partisipasi kami membangun bangsa ini. Untuk kerinduan kami akan perdamaian dunia, kiranya Tuhan yang terus menolong pemimpin bangsa-bangsa agar upaya-upaya damai dapat terwujud sehingga situasi ekonomi global pun juga dapat menjadi semakin baik. Ya Bapa, inilah rangkaian doa syafaat kami. Kami percaya Tuhan mendengar, kami yakin Tuhan menjawab doa-doa kami tepat pada waktunya. Karena itu Bapa, kami serahkan doa syafaat kami ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus yang hidup. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, mari kita menyatakan syukur kita dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Adapun nats yang mendasari ucapan syukur kita diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10 yang berbunyi, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu, maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu padaku, telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku padamu, telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan. Umat dipersilakan untuk berdiri. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu
menyatakan syukur atas kasih-Mu. Terimalah persembahan kami saat ini dan pakailah persembahan ini sebagai alat untuk menyatakan karya kasih-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Dengan berdiri, kita akan bersama-sama menyambut dengan doksologi. Pujilah Kali semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Umat yang terkasih, cinta kasih kita kepada generasi muda, anak-anak atau cucu-cucu kita merupakan perwujudan kasih kita kepada Tuhan. Sekaligus juga perwujudan kasih kepada diri sendiri. Tidak ada sesuatu pun yang akan terhilang dari diri kita kalau kita mau menerapkan cinta kasih itu. Sebaliknya berkat Tuhan akan semakin berlimpah dalam diri kita bagi mereka dan juga bagi mereka yang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh sebab itu jangan lelah untuk terus menaburkan kasih melalui kelemah lembutan dan kerendahan hati yang terus kita pancarkan bagi sesama di setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan. Di jalan hidup yang lebar sepi, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkatmu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkatmu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Umat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita kembali dalam ibadah keseharian kita dalam iringan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
Kebaktian telah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.